Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrodita dengan NIM 200170003. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS Sosiolinguistik yang berjudul tentang alih kode dan campur kode pada video TikTok yang telah saya temui. Baiklah, kita bakal masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Menurut Suwito, apabila terdapat dua bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, akan terjadilah kontak bahasa, sehingga terjadilah adanya campur kode dan alih kode tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka terjadilah peristiwa saling kontak antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya dalam peristiwa komunikasi. Campur kode dan alih kode selalu melekat pada kehidupan sehari-hari, terutama pada percakapan dengan orang lain. Kehidupan manusia membutuhkan proses dan jangkauan komunikasi yang luas, sehingga sangatlah mungkin para penutur memakai bahasa lebih dari satu. Apabila dua bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh seseorang penutur, dapat dikatakan bahwa orang tersebut dalam keadaan beralih kode. Baiklah, kita bakal lanjut ke pertanyaan dan metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama yaitu bagaimanakah alih kode yang terdapat pada data 1? Dan yang kedua yaitu bagaimanakah campur kode yang terdapat pada data 2? Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data mengenai wujud alih kode dan campur kode, digunakan metode SIMA yang mengakses data dengan menyimak penggunaan bahasa pada data 1 dan 2 yang telah didapatkan. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini merupakan menganalisis objek penelitian berdasarkan rumusan masalah yang akan dipecahkan, yaitu jenis alih yang digunakan, wujud campur kode, dan fungsi alih kode dan campur kode yang terdapat pada data 1 dan 2. Baiklah, berikut ini adalah informasi data TikTok yang telah didapatkan. Pada data 1 dapat dilihat bentuk videonya dan nanti akan dicantumkan link video yang bakal bisa untuk diakses nantinya. Begitu pula dengan data 2. Baiklah, kita akan masuk kepada teori dan pembahasan. Yang pertama yaitu alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia, beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Baiklah, kita bakal masuk kepada pembahasan campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain yang mana seseorang tersebut mencampur dua atau lebih bahasa yang mana pada suatu tindak bahasa tersebut tanpa ada sesuatu di dalamnya, dan situasi berbahasa tersebut menuntun percampuran bahasa tersebut terjadi. Menurut Delander, apabila suatu tuturan terjadi percampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam suatu klausa yang sama, maka peristiwa tersebut disebut campur kode. Menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Berikut ini adalah analisis percakapan yang ditemukan pada data 1. Bisa dapat dilihat. Baik, kita bakal masuk kepada hasil pembahasan pada data 1, yaitu tentang mengenai alih kode yang terdapat pada data 1 tersebut. Kita langsung saja kepada bentuk dan fungsi alih kode dalam interaksi pada percakapan data 1. Pada data 1 ditemukan adanya alih kode. Adapun alih kode yang ditemukan yaitu peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Minang yang terjadi pada peristiwa tutur data 1. Alih kode yang terjadi yaitu alih kode intern
yang mana peralihan variasi bahasa dari bahasa Indonesia kepada bahasa daerah, yaitu bahasa Minang. Alih kode terdapat pada frasa yang dicetak tebal yang mana penutur dan lawan tuturan mengalihkan bahasa mereka ke bahasa Minang. Peristiwa tutur ini dikarenakan agar terjalinnya keakraban di antara mereka dengan tujuan agar penutur B dapat menawar dengan murah barang yang ia beli. Lawan tutur A merespon dengan bahasa yang sama. Pemilihan bahasa yang terjadi menunjukkan adanya maksud dan tujuan lain agar tercapainya suatu keinginan. Peristiwa tutur ini terjadi akibat adanya mitra bahasa yang sama, maka dari itu terjadilah alih kode yang terdapat pada data 1. Maksud dari kalimat yang dicetak tebal yaitu pada percakapan di bagian urang awak dah. Dijawab oleh A yaitu iyo dah. Gitu. Kita masuk kepada fungsi alih kode yang terjadi pada data 1, yaitu peristiwa tutur terjadi karena penyesuaian kode dari lawan bicara. Terlihat pada frasa yang dicetak tebal yang urang awak dah. Pada penggalan percakapan data 1, penutur langsung mengalihkan bahasa yang sebelumnya mereka pakai yaitu bahasa Indonesia ke bahasa Minang dengan mengatakan urang awak dah. Ternyata respon yang ia dapatkan sama, maka dari itu fungsi alih kode ini agar dapat menyesuaikan bahasa yang ingin digunakan. Ada pun fungsi lainnya yaitu agar tuturan yang dipakai dapat mendapatkan perhatian dari lawan tutur. Pada penggalan percakapan di atas terjadi adanya tawar-menawar. Dengan menggunakan bahasa Minang, tawar-menawar tersebut berhasil. Karena itu adalah salah satu strategi yang dipakai oleh orang Minang dalam menawar suatu barang. Berikut ini adalah analisis percakapan campur kode pada data 2. Bisa dilihat sendiri pada tampilan layar. Baiklah, kita bakal masuk kepada bentuk dan fungsi campur kode yang terdapat pada percakapan data 2. Yang pertama yaitu penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata dalam interaksi percakapan pada data 2. Pada percakapan 2, ditemukan beberapa kata yang terdapat campur kode, yaitu pada kata yang diberi tanda merah dalam kurung petugas. Adanya campur kode dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia dalam suatu kalimat tuturan yang disampaikan. Selanjutnya pada kata buang. Penutur juga melakukan campur kode dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Dan terakhir yaitu pecat, yang juga campur kode dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Bentuk campur kode yang terjadi dikarenakan dari latar belakang sikap yang dimiliki oleh penutur. Penutur B adalah seseorang wali kota. Tentu saja ia sering memakai bahasa Indonesia pada kegiatannya. Sedangkan penutur A, orang Minang yang memiliki hobi jalan-jalan dan tentu tidak hanya di daerah Sumatera Barat saja. Maka dari itu, seringkali ia menggunakan bahasa Indonesia di dalam suatu tuturan yang ia sampaikan. Baik, kita bakal lanjut kepada penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa dalam interaksi percakapan pada data 2. Pada percakapan data 2, ditemukan beberapa frasa kata yang disebut dengan campur kode yang ditandai dengan frasa yang bercetak tebal. Frasa yang ditemukan yaitu berupa campur kode dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Contoh frasa yang ditemukan yaitu buang sampah, sampah dibuang, hilang keindahan jam gadang, dan membantu petugas. Adapun alasan dari terjadinya campur kode tersebut sama, yaitu terjadi akibat dari latar belakang sikap penutur B yang mana ia adalah seorang wali kota Bukit Tinggi. Adapun fungsi campur kode yang terdapat pada data 2 yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai membuang sampah pada tempatnya kepada salah satu pengunjung wisata Jam Gadang Bukit Tinggi. Penutur memiliki peran penting untuk menyebarluaskan himbauan membuang sampah kepada masyarakat agar petugas yang bertugas juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Fungsi lainnya yaitu untuk mempertegas tuturan. Dengan adanya campur kode tersebut, penutur dapat menyampaikan himbauan tersebut atau peringatan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung lawan tuturnya.
Baiklah, itulah hasil dan pembahasan yang telah kita bahas pada analisis kali ini. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu pada analisis kali ini, yaitu ahli kode dan campur kode sering terjadi pada peristiwa tindak tutur yang ada di kehidupan sehari-hari. Peristiwa tindak tutur tidak terlepas dari peralihan bahasa yang ada. Di Indonesia, sering terjadi peralihan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Dua data yang didapatkan yaitu salah satu bentuk adanya ahli kode dan campur kode. Fungsi keduanya yaitu untuk menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara kita, dan salah satu bentuk penyampaian informasi dengan pemilihan bahasa yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca atau pendengar mengenai ahli dan campur kode yang dapat ditemukan dalam suatu peristiwa tindak tutur. Pembaca dapat mengetahui mengenai bentuk, latar belakang, terjadinya, dan bagaimana fungsi dari ahli kode dan campur kode tersebut terjadi. Baiklah, hanya itulah pembahasan kita tentang ahli kode dan campur kode pada data video TikTok yang telah ditemukan. Saya Afrodita izin pamit. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.